Farida, Firly, kok Firly? Bukan kita. Bu Guru excited banget nih hari ini mau Zoom. Sudah ada 24 siswa. Benar nggak ya? 23. Oh, 23 ya, 24 sama Bu Astri ya. Bu Astri bukan murid. Iya, Pio. Bu Astri juga murid kok. Oh. Coba. Main HP. Oke, sudah jam 8 lewat 2 menit. Kita mulai ya. Ya. Iya, oke sebentar. Ini banyak yang kameranya masih mati nih, dinyalain kameranya. Firly, Kansa, Keta, Najwa, Sandi, Wafi. Nah, kan enak Bu Guru jadi ngeliat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ini pada pakai seragam. Alhamdulillah. Pakai tuh biar difoto bagus ya. Nah, untuk selanjutnya nggak perlu Bu Guru ingatkan ya. Kalau Zoom meeting, kalau kirim foto atau kirim video, kirim tugas, ada foto, ada videonya itu menggunakan seragam. Ya, diingat-ingat ya. Kecuali Bu Guru mau tahu deh siapa yang seragamnya udah kekecilan. Pio seragamnya udah kekecilan. Iya. Iya, oke, Pio. Udah kekecilan, Bu. Farida udah kekecilan juga. Ardi udah kekecilan juga. Nggak apa-apa. Sama, Bu. Sama, Alvin. Masih bisa dikancing nggak, Vin? Masih. Celananya doang, celananya. Oh, celananya ya nggak apa-apa. Guru tahu kok kalian celananya masih pakai celana tidur kan? Enggak. Enggak. Aku udah mandi. Oke, sip. Mantap. Ya, yang bajunya udah kekecilan boleh pakai baju bebas sopan. Nggak boleh kalau kirim tugas video atau foto ke Bu Guru mentang-mentang Bu bajuku udah kekecilan terus celananya pakai celana pendek yang pahanya kelihatan. Itu cowok tuh. Ih, malu. Bukan kamu yang malu, Bu Guru yang malu. Panjang. Liatin paha kamu. Ya, pakai celananya panjang, betul. Ya, seperti itu ya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah mau belajar apa sih hari ini? Matematika ya, disimak baik-baik ya. Nanti kalau sekiranya, oh iya, nanti selama Zoom, selama Bu Guru menjelaskan, jangan mencatat. Jadi diperhatiin aja, dilihatin. Ya, kalau mencatatnya nanti ini hasil Zoom-nya Bu Guru masukkan ke YouTube. Jadi kalau misalnya ada yang ingin dicatat, kalian lihat di YouTube aja. Ya, kalau di YouTube kan enak bisa berulang-ulang. Kalau di Zoom enaknya kalau nggak ngerti kalian bisa langsung tanya. Kalau di YouTube nggak bisa tanya, agak susah juga tanyanya di komen. Nama channel YouTube-nya apa? Coba cari nanti Astri Tiara Febriana nama Bu Guru. Ya. Oke. Oke ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Sip, bagus. Kalau bilang sebelum belajar. Belum. Kalau sebelum belajar sarapan dulu supaya nanti kalau belajar nggak mikirin perut. Aduh, lagi belajar matematika lagi 2 tambah 3 gara-gara perut. Jadi jawabannya 2 tambah 3 bukannya 5, jawabannya lapar. 2 tambah 3 sama dengan lapar. Ya. Seperti itu. Bu Guru hari ini tugas jadwal pelajaran hari Senin apa? Kelas 6C. Matematika tematik. Matematika tematik. Ya, nanti tematik dan matematikanya sudah ada di classroom ya. Nanti langsung kerjakan. Kirim tugasnya sesuai sama instruksi. Baca instruksi Bu Guru di situ baik-baik.
Jangan sampai salah. Di situ ada tulisan gunakan pulpen, jangan pensil. Tulis di buku tulis. Tulisnya kalian di buku paket di buku tulis tematik, jangan di buku paket. Seperti itu ya. Ya, oke. Sudah ada 20. Oke, kita mulai aja ya sambil sambil berjalan. Siapa tahu teman-temannya yang lain menyusul datang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih anak-anak sudah join hadir pagi ini, sudah mandi kan? Sudah sarapan, sudah pakai seragam rapi, cantik, ganteng, sudah siap belajar. Berarti di sini Bu Guru sudah lihat kamu berarti ini siswa kelas 6C sudah siap belajar. Nggak ada yang masih ngucek-ngucek mata, nggak ada yang masih belekan. Ya, hari ini Guru akan menjelaskan sedikit materi tentang bilangan bulat. Jadi nanti kamu perhatikan baik-baik. Kalau selama Bu Guru menjelaskan ada yang ditanyakan, itu kalian catat dulu. Ya, nanti ditanyakannya setelah Bu Guru selesai menjelaskan. Ya, jadi tidak ada yang memotong pembicaraan Bu Guru. Paham? Jadi di-mute dulu. Ya, jangan lupa di-mute. Sekarang boleh deh di-mute dulu deh semuanya, speakernya. Kikan, Farida, Arumi masih nyala speakernya. Oke, Kikan sudah off. Farida di-mute, Arumi sudah. Haikal Pratama. Mana nih, nggak ada fotonya Haikal? Rehan, mute Rehan. Ya. Yuk di-mute ya. Nanti selama Bu Guru menjelaskan nggak ada yang dinyalakan ya. Speakernya ya. Bu Guru tunggu sampai mute semua. Keita belum di-mute. Haikal di-mute Haikal. Kameranya nyala, speakernya mati. Itu untuk kalian. Coba Bu Guru cek. Oke. Nah, masih ada nih. Rehan tuh. Kalau ini kok warna merah kan nih? Kalau di mute berarti Azril datang. dicoret ya gambar speakernya. Oke, terima kasih. Sudah di mute semua. Bu Guru akan share screen-nya. Oke, nah seperti ini tampilannya. Sudah terlihat ini apa? Oh, ini bahasa Sunda. Sebentar ya. Sudah terlihat ya layar laptop Bu Guru. Oke, hari ini kita belajar tentang bilangan bulat. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut Bu Guru langsung share screen-nya. Nah, matematika untuk saat ini kalian sebelum PTS, dari hari ini sampai sebelum PTS nanti belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu, sebentar ya, ini loadingnya lama nih. Oke, ini bilangan bulat. Nah, ini dia. Nih ya, bilangan bulat. Nanti ini selama kalian belajar bilangan bulat, ini adalah materi yang akan kalian pelajari. Ada 5 materi. Yang pertama,
membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Yang kedua, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang keempat, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kelima, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar yang dua ini nih, yang dua paling atas, yang nomor 1 sama nomor 2, yaitu membaca dan menulis lambang bilangan bulat, dan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ya. Untuk yang 3 di bawah ini nanti untuk pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini yang pertama. Section 1. Sebentar. Membaca dan menulis lambang bilangan bulat nih ya. Nah, bilangan bulat, ini bilangan bulat terbagi menjadi 2. Ada yang bilangan bulat positif, ada yang bilangan bulat negatif. Untuk yang bilangan bulat positif ini, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya, 4, 5, sampai tak terhingga. Sedangkan bilangan bulat negatif, itu contohnya ini ciri-cirinya adalah depannya ada tanda kurang atau tanda minus. Ini adalah tanda negatif. Dibacanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Ini nanti hal-hal yang penting kalian bisa catatnya nanti. Sekarang disimak dulu. Nah, ini dia. Ini angka 5 dibaca 5, ya. Kalau ini ada tanda minus atau tanda negatif atau tanda kurang, 12 dibaca negatif 12. 20 nih kalau dalam kata-kata seperti ini ditulis pakai angka 20. Ini juga negatif 52 ditulis negatif 52-nya pakai angka. Jadi di sini ada penekanan, Bu Guru kasih garis bawah. Kalau ada tulisan dibaca, maka kamu jawabnya, Kalau ada tulisan dibaca, kamu jawabnya pakai huruf seperti ini, dieja, 5. Dibaca, negatif 12, pakai huruf. Kalau di sini penegasannya ditulis, berarti kamu tulisnya pakai angka. 20 tulis angkanya 20. Negatif 52. Negatif. Hah? Sebentar ya, Nak. Aku, iya. Oh, Sandi. Apa sih mau ngambil buku? Aku lagi nge-zoom. Sebentar ya. Duh, jadi agak terganggu. Yuk lanjut. Negatif 52. Nah, ini kalau ditulis berarti pakai angka negatif 52. Ini juga hal yang penting nanti bisa kalian catat. Nah, selanjutnya di sini ada ini ada garis, ada tanda panah, ada garis-garis. Ini namanya adalah garis bilangan. Ya, garis bilangan itu tengah-tengahnya ada angka 0, disebutnya bilangan 0. Yang kedua ini yang di sebelah kanan bilangan 0, ini kan di sebelah kanan 0 nih. Yang di sebelah kanan bilangan 0 itu namanya bilangan bulat positif ya. Yang di sebelah kiri bilangan bulat negatif. Nah, ini kalau dicontoh seperti ini. Ini ada 0, yang bilangan bulat positif berarti yang nggak pakai tanda negatif. 1, 2, 3, sampai 9, dan seterusnya. Karena ini ada tanda panah, ini bisa sampai berapa aja. Sampai 20, sampai ratusan, sampai ribuan, seperti itu. Nah, yang di sebelah kiri, ini bilangan bulat negatif. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya sampai negatif 9. Miss, minta tolong, Miss. Buku, di kelas, pojok. Ya, tanya deh tumpukan punya aku. Lanjut. Punya apa aja? Ada di situ kan? Iya, ada 3. 3. Tema, agama, matematika. Ya. Lanjut. Nah, di sini semakin ke kiri, maka angkanya semakin kecil. Semakin ke kanan, angkanya semakin besar.
Ya, jadi 0, 1, 2 ini kan semakin di sini semakin besar. Kalau semakin di sebelah kiri berarti angkanya semakin kecil ya. Jadi minus 9 atau negatif 9 itu lebih kecil daripada negatif 1, kebalikannya kalau negatif ya. Lanjut. Nah, ini contoh soal. Bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan. Ini contoh soal yang pertama, kamu caranya kalau diminta cara menuliskan pada garis bilangan. Ya, kamu buat dulu garis bilangannya seperti ini nih, ini step 1 atau tahap 1. Nah, kamu tulis garis bilangannya, bikin dulu. Nah, gimana cara menentukan titik-titik ini nih? Nih titik-titik ini ada berapa banyak sih Bu Guru gitu. Kamu lihat di sini angka yang paling besar dan yang paling kecil. Ya, angka yang paling besar adalah angka yang positif. Di sini positif ada 2 nih, 5 sama 1. Nah, kamu tahu ya kalau 5 sama 1 itu lebih besar 5. Berarti kamu tulis 5 yang paling besar. Yang paling kecil berapa sih? Nih kalau yang paling kecil kita lihat angka negatif. Nih angka negatif ada angka 5, negatif 5, ada angka negatif 9, ada angka negatif 7, ada angka negatif 8. Ingat, kalau yang negatif, angka paling kecil adalah angka yang besar nih, angka yang besarnya. Jadi angka negatif yang paling kecil adalah negatif 9. Ya, step 2-nya, nih kamu buat negatif 9 dulu berarti dari sebelah kiri, karena dia angka yang paling kecil. Lanjut terus sampai 0, karena mundur ya ini ya, habis negatif 9 jangan negatif 10, ke sebelah kanan adalah negatif 8. Lanjut negatif 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, negatif sampai 0. Nah lanjut lagi di sebelah kanannya. Setelah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bu Guru ini kan yang paling besar angkanya 5. Kenapa di sini sampai 9? Biar balance atau biar seimbang antara bilangan negatif dan bilangan positif di sini ya. Jadi di sininya negatif 9, di sebelah kirinya, di sebelah kanannya positif 9. Itu. Langkah yang ketiga, kamu buat, nah ini kamu buat lingkaran bulat-bulat nih. Buat bold-nya. Pertama apa? Positif 5 dulu. Positif 5 dibulat-bulatin aja nih di sini. Ya, yang rapih nanti bulat-bulatinnya kalau ada tugas seperti ini. Terus lagi negatif 5. Negatif 5-nya dibulet-buletin nih. Negatif 9, negatif 9-nya juga dibulet-buletin. Ada lagi positif 1. Nih angka 1-nya dibuletin di sini di garis bilangannya. Negatif 7 dibuletin juga di sini. Negatif 8 dibuletin juga di sini. Ingat kalau buat garis bilangan seperti ini pakai penggaris. Kalau nggak pakai penggaris, kalau Bu Guru aku nggak punya penggaris, kamu kreatif. Di rumah kan ada benda-benda yang bentuknya lurus. Kamu garis pakai apa aja boleh. Ya, pokoknya kalau garisnya nggak pakai penggaris atau garisnya miring-miring atau ngerjainnya asal-asalan nggak Bu Guru nilai. Ya, di situ adalah bentuk tanggung jawab kamu dan bentuk keseriusan kamu dalam belajar, gitu ya. Lanjut, nah ini ada lagi nih. Ini apa nih? Contoh soal juga sama ya. Bentar. Suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Ya. Nah, karena di sini di bawah 0 ditulisnya berarti minus 8 atau negatif 8 derajat Celcius. Ini dibacanya negatif 8 derajat Celcius ya, karena di sini di bawah 0. Kalau di bawah 0 berarti tulisnya negatif ya. Yang kedua, seorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah. Nah, ini ada lagi di bawah permukaan tanah. Nah, berarti kalau di bawah permukaan tanah, kamu tulisnya negatif karena di bawah. Negatif, terus angkanya berapa nih? Angkanya 10 meter. Berarti negatif 10 meter. Dibacanya negatif 10 meter. Yang ketiga, contohnya, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Nah, kalau dari permukaan laut, di sini bisa juga disebut berarti di atas permukaan laut. Kalau di atas permukaan laut berarti 150-nya positif. Nih, ditulis ada positifnya, ada tanda positif. Ibu,
Saya nge-zoom dulu ya. Ditulis 150 meter atau nih, di sini boleh kamu tulis tanda positifnya atau boleh 150 meter aja. Nggak ada tanda positifnya itu berarti sama saja tanda positif ya. Dibaca positif 150 meter. Ya, atau nggak ada positifnya juga nggak apa-apa, atau dibacanya 150 meter saja. Seperti itu. Ini contoh soal selanjutnya. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Ya udah nggak apa-apa. Nih, tentukan bilangan bulat yang lebih dari 4, negatif 4 dan kurang dari 6. Kamu buat dulu garis bilangannya. Ya, buat yang negatif 4 sampai 6. Azril, jangan dicoret-coret ya. Bu guru lagi jelasin kenapa kamu coret-coret. Jangan dipencet-pencet ininya, apanya, screen kalian. Jangan share screen. Kalau kalian pencet tulisannya share screen, nah kalian bisa coret-coret di situ, nggak boleh ya. Nanti teman-temannya terganggu, ya. Atau ada dicoret-coret sama adiknya, nah kamu menjauh dulu deh dari adiknya ya. Oke, lanjut. Tentukan negatif 4 kurang dari 6. Nih, ini negatif 4 yang kamu tandain. Ini angka 6. Di sini tulisnya yang lebih dari negatif 4 kurang dari 6. Berarti dibatasin ya, yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 6-nya nggak ikut, dan negatif 2-nya nggak ikut. Ya. Nah, jadi bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 adalah bilangan bulat di antara negatif 4 dan 6 nih, di tengah-tengah mereka nih. Di tengah-tengah negatif 4 dan di tengah-tengah negatif 6, positif 6. Yaitu kamu tulis lagi nih, negatif 3, koma. Nah, supaya ada jeda di antara setiap angka, kamu pakainya koma. Negatif 3, koma. Negatif 2, koma. Kalau nggak ada komanya, itu nanti penjumlahan dan pengurangan ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 0-nya ikut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, negatif 4 dan negatif 6-nya nggak ikutan. Gitu ya. Lanjut. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Kamu buat garis bilangannya. Nah, di sini kan sebelum 2. Terus ada 3 satuan. Ini kamu sebelum 2-nya, angka 2-nya, kamu tandain, kamu buletin. Lalu terletak 3 satuan, berarti 3 angka. Lompat 1, 2, 3. Berarti ada angka 1, ada angka 0, dan ada angka negatif 1. Nah, ini dia. Jadi bilangan bulat 3 satuan sebelum 2 adalah negatif 1. Bentar, laptop Bu Guru lobet. Ya, Bu Guru ulangi biar jelas. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Oke. Jangan dicoret-coret ya, Haikal. Nih kalau ada yang coret-coret lagi, untuk selanjutnya nggak usah ikut Zoom aja ya. Yuk, lanjut. Negatif sebelum 2, berarti positif 2-nya di bold. Terus lompat 3 satuan, lompat 3 dari angka 2 sini. 1, 2, 3. Nah, berhentinya di negatif 1. Jadi, bilangan bulat 3 satuan sebelum 2 adalah negatif 1 ya. Nah, ini lanjut section kedua. Tadi yang pertama adalah membaca dan menulis bilangan bulat. Yang ini sekarang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, ini ada coba urutan turun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, 5. Kalau urutannya turun, kalau turun kan ke bawah ya. Kalau urutan turun berarti ke bawah. Kalau ke bawah berarti kamu
tulisnya dari angka yang paling besar dulu. Nih, kamu buat dulu garis bilangannya, cari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah yang negatifnya, angkanya besar nih. Angka yang paling kecil adalah negatif 12. Angka yang paling besar, cari angka positif. Angka positif yang paling besar adalah angka 5. Jadi kamu antara negatif 12 dan 5 dibikin garis bilangannya. Nih dibikin garis bilangannya. Lalu kamu buat boldnya satu persatu dari negatif 10 dulu. Ini dibuletin negatif 10-nya. Lalu negatif 2. Nih negatif 2 dibuletin. Lalu 0, 0-nya dibuletin juga. Negatif 12 dibuletin nih. Lalu 3 positif dibuletin. 2 positif dibuletin. Negatif 1 dibuletin negatif 1-nya. 5 ini dibuletin. Nah, setelah itu urutan turun. Kamu urutin, kalau urutan turun, ingat ya, turun ke bawah. Berarti kamu yang paling tinggi dulu. Yang paling tinggi adalah yang paling sebelah kanan. Nah, kamu urutin deh. Nih, 5, koma. Ingat, ada komanya. Lalu ke sini 3, tulis lagi koma, 2, koma, 0, ikut koma, negatif 1, koma, negatif 2, koma. Nah, ini buletinnya langsung ke sini nih yang dibuletin. Negatif 10, koma, ini juga negatif 12. Ini adalah urutan turun ya. Nah, kebalikannya kalau urutan naik, berarti urutan kalau naik kan ke atas, berarti kalian adanya di bawah, berarti tulisnya dari yang di sebelah kiri dulu, kebalikannya ya. Nah, ini simbol lambang perbandingan. Nah, kalau lambang seperti ini, tandanya adalah artinya lebih besar. Ya, ini lambangnya artinya lebih kecil. Nah, ini sama dengan, ya. Ini seperti mulut mau dimakan ya kalau lambangnya lebih besar ya. Seperti ini ya, kayak gambar Pac-Man. Kalau ini juga lebih kecil ini. Nah, ini juga seperti Pac-Man nih makan lawannya. Nanti ketika ada yang lebih besar, tinggal kamu makan aja angkanya. Coba dicek. Bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Gunakan tanda berikut. Nih, negatif 10 dan negatif 6. Oh, ini masih pakai garis bilangan. Jadi kamu gambar dulu negatif 10 sama negatif 6-nya. Ini negatif 10 di sini. Negatif 6 di sini gunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Ya. Jadi di sini jadi negatif 10 kurang dari negatif 6. Dapat ditulis negatif 10 lebih kecil dari negatif 6. Atau negatif 6 lebih dari negatif 10. Dapat ditulis negatif 6 lebih dari atau lebih dari, ya, lebih dari negatif 10. Nah ini sama kan, nanti angka yang lebih besar, kamu makan negatif 10 sama negatif 6, yang lebih besar adalah negatif 6 ya. Kebalikannya angka positif. Berarti yang dimakan adalah negatif 6. Ya, ini juga sama, negatif 6, ini ada negatif 10, yang dimakan negatif 6, berarti lambangnya seperti ini, lambang lebih besar. Ya. Nah, ini dia, bandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, ini negatif 12 sama 0 berarti lebih besar mana? Lebih besar 0 ya, berarti tandanya nanti seperti ini yang dimakan angka 0. Ya. Lalu yang B 34 dan 34 juga, ini gampang, berarti tandanya sama dengan. Yang C negatif 5 dengan negatif 11, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah negatif 5 ya, berarti negatif 5-nya yang dimakan, tandanya nanti seperti ini. Oke, selanjutnya yang D negatif 7 dengan 7. Nah, kalau angka negatif sama positif ini jelas, yang lebih besar adalah angka positif. Ya, jadi lambangnya negatif 7 lebih kecil daripada 7.
Seperti oke, terima kasih. Itu penjelasan dari Bu Guru. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung. Mungkin Bu Guru tadi terlalu cepat menjelaskannya. Yang mau bertanya boleh langsung nyalakan speakernya dan bertanya. Yuk, siapa yang mau bertanya? Atau Bu Guru, aku yang tadi ini kurang jelas atau minta diulang gitu. Yuk, yang mau bertanya silakan. Nggak ada yang nanya. Ini nggak ada yang nanya, ngerti apa bingung nih? Bingung. Bingung. Aduh, kenapa bingung? Biasanya kalau dijelasin sama Bu Guru masih bingung, tapi nanti ketika kalian mengerjakan tugas, oh ini toh caranya, oh kayak gini, bisa diulang lagi ya. Gitu. Jangan bingung-bingung. Kemarin Bu Guru minta coba dibaca bukunya hari Sabtu. Dibaca nggak bukunya? Dilihat-lihat nggak bukunya? Enggak ya, karena buku matematika juga belum ada ya. Dibaca, Bu. Oh, dibaca. Saya belum ambil buku, Bu. Ah, siapa yang belum ambil buku? Ada yang belum ambil? Iya, Bu, saya. Kenapa Ambil. belum ambil, Vin? Ambil, Vin. Kalau enggak, nanti diambil yang lain. Iya. Belum sempat namanya, Bu. Aduh, emang kamu nggak bisa ke sekolah sendiri? Gak bisa, malu. Bisa nyebrang. Malu. Gak bisa nyebrang ya kan. Aneh banget. diambil bukunya. Jangan bingung-bingung. Nanti kalau Bu Guru, nanti hari ini ada tugas matematika, ya. Ada soal tugas matematika, nanti kamu bisa kerjakan. Kalau bingung, lihat lagi aja YouTube-nya, seperti itu ya. Ini nggak ada yang mau nanya nih? Nggak paham, bingung. Mama condolnya tapi apa? Astrid Oke. Tiara Febriana. Ipo. Udah ya. Bu Guru mau nanya deh sekarang sama kalian. Untuk mengetes yang tadi Bu Guru jelasin, paham apa enggak sih? Apa bengong-bengong doang? Ya, coba siapa yang bisa jawab? Kalau negatif 7 sama negatif 2 lebih kecil mana? Negatif 7. Oke. Negatif 2 sama negatif 7 lebih kecil negatif 7. Berarti udah bagus, udah pintar, udah nalarnya ada. Sip. 0 sama negatif 4 lebih besar mana? 0. Ya, 0 sama negatif 4 lebih besar 0. Oke. Nanti yang ini kalian harus paham dulu, karena setelah ini nanti ada tambah, ada kurang. Negatif 3 ditambah 4. Nah, itu nanti ya. Oke, sekarang Bu Guru tanya lagi. 0 sama 7 lebih kecil mana? 0. Oh, ya. Sama ya. 5 sama negatif 7 lebih besar mana? 5. Sip. Bisa nih kayaknya nih. Nilainya kayaknya matematika banyak 100 nih. Benar nggak? Amin. Amin. Aku mau ada nggak ya? Sebentar. Di sini ada nggak ya? Coba lihat dulu ya. Bu Guru ada tebak-tebakan. Aduh. Hebat kan. Tapi nggak tahu deh, kalian udah pernah lihat apa belum? Ya. Semoga sih belum lihat, jadinya jawabannya nanti kalian mikir. Kalau udah pernah lihat nanti langsung nebak. Ada nggak ya? Oh, nggak ada, di mana ya? Nanti deh, next aja selanjutnya Bu Guru kasih tebak-tebakan ya untuk kalian ya. Ada yang mau tanya? Tidak. Enggak. Oke, karena kendalanya takutnya di sini Bu Guru upload YouTube-nya lama. Jadi kalian ambil buku sama apa namanya? Buku matematika ya, buku tulis matematika sama pulpen. Udah, oke. Dicatat yang tadi, nanti Bu Guru pilihin dulu. Ya, siap ya. Bukunya ingat, bukunya buku matematika, jangan buku asal-asalan, nggak boleh dicampur-campur ya bukunya.
Saya ambil dulu ya, Bu. Ambil ya, 1 menit cepat. Dah. Bentar ya, Bu Guru ada telepon. Aduh. Halo, Assalamualaikum. Gue coba semua. Tapi, Kamera. Speakernya dimatikan dulu ya. Speakernya kalian matikan. Nah, yuk kita catat bersama-sama. Karena ada suara-suara ini nih, suara-suara merdu burung. Iya. Suara merdu burung. Oh, atau Bu Guru ini Lola. Oh, enggak ya. Sebentar ya. Yang harus dicatat, yuk sekarang tulis dulu atasnya judul. Judulnya ini nih, judul membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Nulisnya yang cepat dan rapi. Yuk boleh ditulis sekarang paling atas, membaca dan menulis bilangan bulat. Sampai 1 menit yuk, Bu Guru hitung. Jangan lupa tulis tanggal sama hari, Senin 26 Juli 2021. sudah. Sudah. Ada lagi yang nyoret. Jangan yang nyoret-nyoret, cuy. Ada yang nyoret. Nyoret. Gitu. Tahu siapa sih yang nyoret-nyoret? Gak jelas. Gak tahu. Orang lagi nulis, dicoret-coret. Banyak kali. Bem kali Kevin. Yuk. Oke, lanjut. Nih ya, di gambar bilangan bulat ada 2, bilangan bulat positif dan negatif sama contohnya. Dibikin kotaknya, Bu. Nggak, bebas. Boleh dibikin kotak seperti Bu Guru, boleh kreasi kalian. 2 menit. Oke. Pio,
Speakernya dimatikan dulu, Pio. Udah ya? Belum, Bu. Oke, 1 menit lagi. Oke, udah ya, lanjut ya. Belum, Bu. Yang cepet ayo nulisnya. Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Oke, lanjut. Ini ditulis yang nomor 2, ini aja nih. Yang negatif 12 sama yang negatif 52. Ya. Yang nomor 1 dan nomor 3 nggak usah. Ini aja. Negatif 12 dibaca sama dengan negatif 12. Sama yang ini. Yang apa, Bu? Negatif 52 ditulis negatif 52. Nggak usah ditulis semua. Yang ditulis hanya yang nomor 2 dan nomor 4. 2 menit. 1 menit lah. Kelamaan 2 menit. Udah kelas 6. Sudah ya? Lanjut. Nah, ini nanti aja karena ada garis-garisnya. Dan selanjutnya nggak usah dicatat, kamu langsung kerjakan tugasnya aja. Ini mengurutkan dan ini juga. Nah, simbolnya aja nih, simbolnya ditulis. Kali aja ini Bu, yang tadi saya kelas 2 kamu lupa. Kebangetan kalau lupa. Turuninnya nggak ke kelas 5 lagi, langsung ke kelas Bu, 2. yang tadi saya belum, Bu. Trijun. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Tulis judulnya, simbol atau lambang perbandingan. Digambar, Bu, itu gambar, Bu. Gak usah. ininya aja nih lambangnya.
menit ya. Sudah? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Ini nggak usah. Lanjut. Ini nggak usah. Ini contoh soalnya nggak usah. Nanti ada juga kok soalnya. Oke. Nah, selesai untuk matematika. Sambil dipikirin kamu mana yang mau. Aku mau nanya apa ya? Sambil dipikirin. Guru mau kasih lihat kamu tugas tematik hari ini. Emang nggak ada yang mau nanya? Bu Guru pengen banget ditanya nih. Bu, yang tadi saya belum selesai. Ya, itu ntar aja yang belum selesai. Lihat di YouTube deh. Ntar ya, coba ya. Kita lihat kelas 6. Tugas hari ini kelas 6 ada 3. Udah ada di classroom. Tugas hari Senin nih. Senin 26 Juli 2021 ada matematika nih tugasnya. Tugas matematika ada berapa soal? Tugas IPA deh. Nah, ini tugas IPA. Pasti nanti ada yang nanya. Sebelum ada yang nanya, Bu Guru kasih tahu aja. Nih, ada tugas 2. Oh iya, boleh deh sekarang kalian untuk absen. Oh, unstable. Ini tugas 2 ya, tugas IPA kamu di buku tematik. Nanti pasti ada yang nanya, Bu, itu bunganya digambar apa enggak? Gitu. Nih, ini kan ada yang kosong nih, ada angka 1, 2, 3, 4. Nanti kalian lihat di buku paket tematik ya. Nanti jawab, Bu, gambarnya dibuat apa enggak? Dibuat. Kenapa Bu Guru minta dibuat? Supaya kamu nanti hafal. Kamu membuat berarti kamu sedikit banyak kamu bisa hafal di sini ya untuk nanti kalau ada ujian. Nah, Bu, soalnya ditulis apa enggak? Ditulis. Kalau kamu enggak tulis soal, jawabannya doang, nanti apa ini nomor 1 kok tahu-tahu tangkai bunga gitu misalnya. Ya, ditulis soalnya ditulis. Nih, kan ada perintahnya. Baca perintahnya sebelum mengerjakan tugas. Tulislah soal berikut. Berarti Bu Guru minta buat soalnya ditulis. Ya. Seperti itu. Udah itu aja. Kita stop share-nya dulu. Mana stop share? Oke, sudah mau jam 9. Jam 9 nanti habis ini kalian bisa ganti baju, jangan main. Tapi kerjakan tugasnya, ada 3 tugas. Ya, tugas tematik 2, IPA dan Bahasa Indonesia, sama tugas matematika 1. Ada yang mau bertanya? Alvin ngantuk? Enggak. Habis dagunya ditahan gitu loh. Kan lama-lama merem, terus ileran. Ya enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada? Ada. Oke. Ya, oke. Kalau enggak ada, Bu, Ibu semoga... ada di sekolahan, Ibu ya? Kenapa? Ibu ada di sekolahan. Iya, ada di sekolahan. Kenapa? Oh iya, yang Bu Guru ada di sekolahan. Ntar saya pengen ngambil buku, Bu. Iya, iya, silakan. Yang kemarin belum menggunakan akun belajar, Bu Guru ada di sekolah. Kalau yang bingung atau ada kendala, bisa diaktifkan di sekolah ya. Untuk yang belum aktif akun belajarnya, yang kemarin Bu Guru share ke grup. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Guru harap kalian tidak bertanya karena paham, bukan karena bingung. Ya, kalau masih bingung sambil ngerjain tugas nggak apa-apa supaya nanti sedikit-sedikit mengerti. Itu namanya juga materi baru ya, pasti bingung pasti. Tuh, yang penting kalian mau belajar. Ya, karena kalian semua adalah siswa yang pintar. Yang membedakan kalian adalah malas dan rajinnya. Ya. Jadilah siswa yang rajin dan tekun, nanti akan menjadi pandai dan sukses. Ya.
Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bu Guru cukupkan sampai sini ya. Nanti kalau di tengah perjalanan ada tugas yang nggak ngerti, nomor sekian bisa telepon atau WhatsApp Bu Guru. Seperti itu. Oke, kalau sudah, marilah kita tutup Zoom meeting hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah hadir hari ini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya, sekarang partisipannya ada 29. Alhamdulillah, berarti hanya sedikit yang tidak hadir ya. Semoga untuk pertemuan selanjutnya bisa hadir, sehat selalu. Ingat jangan terlalu banyak main keluar. Kalau keluar pakai masker, setelah dari luar cuci tangan. Sering-sering cuci tangan ya. Prokes yang ketat, double masker kalau bisa. Seperti itu. Terima kasih anak-anak. Bu Guru tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar.